Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dewi selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Winda Masuki Hidayah dengan NIM akhiran 065 kelas 2023B akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Proposal Dampak Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Negara di Masyarakat. Isi proposal saya berisikan 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Yang bab kedua berisikan penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Lalu, bab yang terakhir ialah berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data yang penelitian, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. Pendahuluan, latar belakang. Mengelola administrasi pemerintahan yang efisien dan efektivitas merupakan tantangan umum bagi negara-negara berkembang. Permasalahan kurang efisien dan efektivitas tata kelola pemerintahan di negara-negara berkembang erat kaitannya dengan rendahnya kemampuan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan perannya. Fenomenanya ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambat ke pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Manajemen adalah komponen manusia, teknologi informasi, dan alur kerja yang berperan penting dalam memproses, menyimpan, dan menganalisis dan mendistribusikan informasi untuk mencapai tujuan. Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi merupakan pendekatan yang dapat mendukung kelompok manajer melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya merambah pada organisasi atau perusahaan swasta saja, namun juga instansi pemerintahan. Teknologi informasi berbasis teknologi ini memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, mempengaruhi aktivitas karyawan, dan memudahkan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi negara di masyarakat? Kedua, apa ada perubahan yang terjadi dalam pelayanan atau publik kepada masyarakat? Ketiga, bagaimana respon dan persepsi masyarakat dalam implementasi teknologi informasi dalam administrasi negara tersebut? Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui dampak implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi negara di masyarakat. Kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui respon dan persepsi masyarakat dalam implementasi teknologi informasi di administrasi negara. Manfaat penelitian. Yang pertama, pemahaman lebih lanjut mengenai dampak positif penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Batasan istilah saya. Yang pertama, administrasi negara. Menurut George Jordan dalam buku Inu Kencana, administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan. Lalu yang kedua, teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses pendistribusian data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Lalu yang terakhir, implementasi secara umum. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut dalam sistem adalah implementasi. Kajian pustaka penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal yang saya dapatkan. Yang pertama, Dennis Febrian dan Teddy Erviantono dengan judul Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bogor. Hasil penelitian ini BPPT PM Sistem Online yang diperkenalkan di Kota Bogor bertujuan untuk mengatasi permasalahan sistem pelayanan manual. Sistem online menjadikan pelayanan perizinan cepat, mudah, dan lancar. Namun sistem ini belum banyak digunakan. Mayoritas masyarakat masih menggunakan sistem perizinan yang manual. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem perizinan online adalah sumber daya manusia yang belum berkompeten dalam mengoperasikan peralatan teknis. Permasalahan teknis seperti pemadaman listrik yang mengakibatkan terputusnya jaringan internet, dan budaya organisasi yang penerimaan terhadap hal-hal baru, kurangnya mengetahui masyarakat tentang sistem perizinan online menyebabkan pelayanan publik teknologi informasi belum dapat dilaksanakan. Persamaan penelitian ini dengan saya adalah meneliti tentang implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah meneliti tentang perizinan yang belum dipakai karena masyarakatnya masih menggunakan yang manual, menyebabkan karena masyarakat yang kurangnya pengetahuan teknologi informasi. Nomor 2, Muhammad Rasulullah pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Universitas Makassar. Hasil penelitiannya mengenai aspek komunikasi penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi di UNM. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem dalam keadaan tidak efisien, kurangnya pemahaman informasi antar berbagai entitas yang ada di lingkungan UNM, berdampak pada kinerja penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, sehingga berdampak pada
Berkurangnya kemampuan sistem informasi manajemen berbasis teknologi dalam menghasilkan informasi. Kami telah mengintegrasikan dan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan akademik di lingkungan UNM. Persamaan penelitian ini dengan saya adalah meneliti tentang implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini fokus pada informasi manajemen yang dilakukan di Universitas Makassar. Dan Elma Hakim Malik Aji Wimanto Jahan Mahendra dan Agung Saputra pada tahun 2013 dengan judul Analisis Efisien Birokrasi dalam Administrasi Publik, tinjauan terhadap proses pengambilan keputusan. Itu judulnya ketika hasil analisisnya efisien birokrasi dalam administrasi publik dengan penekanan pada proses pengambilan keputusan, memberikan wawasan rinci tentang faktor-faktor yang memperoleh kualitas dan efisiensi pengambilan keputusan dalam lingkungan birokrasi. Persamaan penelitian ini dengan saya adalah meneliti tentang efisiensi implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah di penelitian ini fokus pada birokrasinya. Yang keempat, Didi Mirza, Lili Suryani, Lantik, dan Fariza Aditya pada tahun 2023 dengan judul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi. Hasil analisis birokrasi tentang dimanfaatkan dan berlaku birokrat seringkali untuk kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk melalui cara koruptif dengan swasta. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menerapkan e-government yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi potensi korupsi. Kota Surabaya sukses menerapkan e-government dalam berbagai bidang seperti perencanaan, pembangunan, perizinan, pengadaan barang, pembayaran pajak, dan aplikasi citizen centric. Dengan e-government, mereka face to face antar pejabat dan publik dan masyarakat semakin berkurang sehingga mengurangi potensi korupsi. Persamaan penelitian ini dengan saya adalah yang meneliti tentang efisiensi implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah di penelitian ini fokus pada birokrasinya. Dasar teori 1. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen versi bahasa Inggris, sistem informasi manajemen ini adalah bagian dari pengendalian internal perusahaan yang dan mencakup penggunaan orang, dokumen, dan teknologi dalam akuntansi manajemen, serta prosedur untuk menyelesaikan masalah menurut Gordon B. Davis. Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia mesin yang terintegrasi untuk menyajikan informasi yang mendukung fungsi operasional manajemen dan mengembalikan keputusan dalam suatu organisasi. Menurut Jason V. Kelly, sistem informasi manajemen adalah kombinasi sumber manusia dan komputer serta kumpulan penyimpanan, pengambilan komunikasi, dan penggunaan data untuk operasi manajemen dan perencanaan bisnis yang efisien. Dari definisi data, sistem informasi manajemen ada sekumpulan komponen yang menggabungkan sumber daya manusia dan mekanik untuk mengelola dan menampilkan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proses manajemen yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen lingkup pemerintahan. Pemaparan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga pemerintahan dapat memberikan layanan informasi yang tepat pada pemangku kepentingan layanan digital. Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan internet, misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis SMS, absen online, pelaporan kinerja SKSD, surat penyurat, dan lain-lain. Semua pelayanan yang diikuti situs utama pemerintahan kota juga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat satuan kerja pangkat daerah. Secara umum, ada dua pola utama sistem publik. Satu, sistem pendukung keputusan. Kedua, sistem pengelolaan basis data pelayanan publik. Sistem informasi sektor pemerintahan program yaitu satu, pelayanan KTP online, dua, e-government, tiga, website pemerintahan daerah, keempat, absensi jari, keempat, papan informasi kelistrikan. Administrasi negara menurut John M. Fichtner, administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengajar tujuan-tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari pendapat John M. Fichtner, administrasi negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan negara akan terlaksanakan jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik. Menurut Arifin Abdurrahman, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Arifin, administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintahan. Terlaksanakan administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan, yaitu melalui proses politik. Berdasarkan pendapat para ahli penulis mengartikan administrasi negara sebagai kegiatan pelaksanaan program nasional yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam untuk pelaksanaan kepada masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Istilah teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengertian yang sama dengan istilah informasi dan communication technology. Teknologi informasi dan komunikasi
mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Karena itu, penggunaan TIK berdasarkan manipulasi dan memahami penggunaan alat TIK secara umum termasuk komputer dan memahami informasi-informasi. Menurut Munir, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, manipulasi, pengelolaan, dan pentransfer atau pemindahan informasi antar media. UNESCO mengemukakan TIK adalah teknologi yang digunakan untuk komunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa TIK adalah teknologi untuk mengendalikan dan mengelola informasi, rekayasa teknik, manajemen, dan penggunaan komputer, dan berbagai aspek termasuk hubungan antara manusia dan mesin komputer, serta masyarakat, ekonomi, dan budaya. 5. Pelayanan publik. Banyak organisasi dan profesional manajemen yang telah menetapkan batasan-batasan berbeda mengenai definisi pelayanan publik. Kata dasar pelayanan menurut Pasalon didefinisikan aktivitas seseorang atau kelompok atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi pelayanan publik menurut Mahmudi adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain pelayanan publik menurut Herbani Prasawa adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Nambela dalam buku Reformasi Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara, didirikan oleh publik. Tentu saja tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintahan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada mendeskripsikan dan menafsirkan aspek-aspek yang ada dalam suatu konteks. Dalam hal ini, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci kondisi yang menjadikan fokus penelitian, yaitu pengaruh efisiensi yang terjadi dalam proses pelayanan administrasi di masyarakat. Kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus secara khusus pada pengamatan secara rinci fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian. Pendekatan kualitatif diterapkan tujuan utamanya adalah untuk memahami aspek kompleks dari fenomena yang diteliti seperti perilaku, kognisi, motivasi perilaku. Ketiga, sumber data dan data yang penelitian ini dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam disebut data primer. Data primer merupakan informasi yang bersumber langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimulaikan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, seperti orang-orang yang berpengalaman di bidang pelayanan administrasi negara, pemerintahan, dan responden yang dijadikan sebagai referensi. Keempat, teknik pengumpulan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan data pendekatan penelitian lapangan yang melibatkan kunjungan langsung ke sasaran penelitian, seperti kelurahan atau pusat pelayanan publik di dalam pusat perbelanjaan. Tujuan dari rangkaian kegiatan lapangan ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengenalan teknologi informasi dalam administrasi publik. Beberapa aktivitas lapangan kami melibatkan interaksi langsung dengan kemampuan kepentingan dasar, satunya adalah wawancara. Teknik 5, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengurutkan dan membagikan data dalam pola, kategori, dan penjelasan dasar berdasarkan definisi yang telah dijelaskan. Maka proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menelaah sumber data yang ada dan data yang berbagai sumber, terutama melalui wawancara dan observasi yang dicatat dalam catatan lapangan. Kedua, reduksi data. Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup besar sehingga harus dicatat secara cermat dan rinci. Mereduksi data memiliki keperluan memuaskan perhatian pada yang penting dan membuang yang tidak penting. Yang dibuang. Menarik kesimpulan ketiga. Menarik kesimpulan yang disebutkan sistematik yang dari sudut pandang tertentu. Untuk kesimpulan-kesimpulan diambil dengan penalaran induktif, yaitu menarik dari hal yang khusus ke hal yang umum dan mencari jawaban atas pertanyaan. Penelitian kesimpulan ini diambil